Shalom. Puji Tuhan, malam ini adalah malam yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya hari ini saya ingin bagi tentang pentingnya kita membangun yang namanya understanding spirit atau roh pengertian saudara. Coba kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang kelima. Ini dasar firmannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Arti memiliki bumi apa saudara? Artinya menguasai, memerintah, menata bumi ini. Katakan amin. Untuk membentuk roh yang lemah lembut memang susah. Tapi saya mau bukain tentang dimensi daripada roh yang lemah lembut itu macam apa. Kelemah lembutan adalah penerimaan. Katakan penerimaan. Penerimaan yang benar dan kudus atas keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Atas seizin, atas kehendak daripada Tuhan. Katakan amin. Dengan sukacita kita bisa terima. Maksudnya gini, orang yang lemah lembut, kalau dia harus ngalami yang namanya penderitaan, kesengsaraan atas kehendak Tuhan, dia bisa terima dengan sukacita. Itu namanya roh yang lemah lembut. Katakan amin. Contoh, saudaraku contoh. Kalau saudara difitnah, digosip, lalu karena fitnah ini jabatan saudara jadi hilang, bisnisnya hilang. Menderita enggak? Menderita. Tapi atas kehendak Tuhan, Tuhan suruh kita berdoa buat orang yang fitnah, lalu memberkati dia. Kalau kita bisa lakukan itu, maka kita disebut orang yang lemah lembut. Berat gak saudara? Ya berat lah pasti. Dimensi yang lain nih tentang lemah lembut. Begini saudaraku. Punya kemampuan untuk tidak membalas dendam. Ketika kita difitnah, dicaci, dirugikan, dilukai. Orang yang lemah lembut dia punya kemampuan untuk tidak membalas. Yang ngerti katakan amin. Jangankan menyerang orang. Membalas aja enggak. Wah ini dahsyat banget. Memang sulit. Tapi harus naik ke dimensi yang baru. Katakan amin. Nah roh yang lemah lembut ini yang mempersiapkan hati kita. Saudaraku. Untuk memiliki imannya Allah. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang lemah lembut adalah orang yang apa? Yang bisa menguasai diri. Orang yang lemah lembut adalah selalu berpikirnya apa? Punya pikiran apa? Rendah diri. Rendah hati bukan rendah diri. Rela untuk belajar dan diajar. Katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab, baca keras. Adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus. Wah, saudara minta maaf. Mungkin saudara ditipu orang. Kita lihat keadaan dia. Mau bagaimana ini? Lanjut atau tidak secara hukum. Tapi Roh Kudus bilang ya sudahlah lepas. Oh itu menderita. Katakan amin saudaraku. Tapi kalau penderitaannya model kayak gini. Tuhan bilang ini kasih karunia. Kalau kasih karunia kan dahsyat ini. Ayat 20 baca lagi sini. Lihat lagi. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat. Misalnya kita maling. Saudara maling. Ditangkap. Kita nggak boleh bilang. Ya ini cobaan lah dari Tuhan. Nggak bisa. Kita korupsi saudara. Kita korupsi. Uang bos kita. Korupsi, ditangkap sama KPK. Lalu kita konferensi pers, ya ini cobaan yang berat. Yang saya harus tanggung. Itu bukan cobaan. Dapatkah disebut pujian? Jika kamu menderita pukulan karena kamu tidak bisa dipuji, itu malu sih. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa? Kasih karunia pada Allah. Katakan amin. Saudara mau gak kembangkan roh lemah lembut?
Saya tuh dapetin begini. Kalau kita bisa menguasai diri, ya, itu tanda kita punya roh lemah, lembut. Kalau kita bisa menguasai diri, saudaraku, kita pasti bisa hidup damai dengan semua orang. Katakan amin. Kuasai diri itu dengan cara apa? Jaga mulut. Itu aja. Jaga tindakan. Katakan amin. Jaga mulut aja. Kadang tuh kita kalau kita diserang, kita ngalami cobaan, kita lagi kena masalah. Seringkali mungkin tidak bisa mengendalikan perasaan, pikiran. Tapi kita harus kendalikan apa? Mulut. Jangan ngomong. Itu kunci. Orang yang lemah, lembut. Katakan amin. Itu. Nah, Yesaya 26 ayat 12 itu katakan begini, saudara. Ya Tuhan, Engkau menyediakan apa? Damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya. Bagi kalau saudara dan saya kerjakan sesuatu, lalu Tuhan yang melakukan, sukses enggak? Sukses. Nih, ini pengertiannya dapat. Artinya, kalau kita punya roh lemah lembut, kita punya kemampuan menguasai diri. Karena semua kata-kata kita berasal dari mana? Dari hati. Oke, saudaraku. Oke. Ya kan? Roh lemah lembut menghasilkan penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa hidup damai. Hidup dengan damai sejahtera. Kalau kita pelihara damai sejahtera ini, apa yang terjadi? Apa yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukan. Artinya sukses. Kita contohnya siapa sih biar ada gambaran deh. Di perjanjian lama orang yang paling lemah lembut itu siapa? Musa. Di perjanjian baru siapa? Yesus. Bilangan 12 ayat 3. Itu ditulis sendiri. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Itu perjanjian lama. Apa yang bisa menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang lemah lembut? Nih saya jelasin. Satu, waktu Musa dikata-katain oleh Miriam, oleh Harun. Karena Musa mengambil perempuan dari orang Kusi, orang Ethiopia, kulitnya hitam. Dikata-katain. Sebenarnya mereka itu bukan cuma sekedar mengatai Musa, tapi meragukan daripada kepemimpinan Musa. Waktu Musa diserang, boro-boro Musa balas. Musa bisa kuasai diri, dia diam. Ayat 1, 2, 3, 4 terus dia diam. Sampai ayat berapa saudara? Sampai ayat 13. Baru dia ngomong. Setelah Tuhan marah sama siapa? Miriam. Miriam dikasih kusta. Tuhan bilang sama Miriam, sama Harun. Kau tahu enggak Musa? Kau katai dia. Kau tahu dia siapa? Aku tuh bicara sama dia 4 mata. Sedang aku bicara sama Nabi dengan perumpamaan. Aku dekat. Kau katai dia. Sebenarnya kau katai aku. Dia diam saja. Karena dia diam. Aku yang bertindak. Aku yang ngomong. Turun kusta. Lalu apa yang terjadi ketika dia lihat kusta? Musa. Ini roh lemah lembut. Dia sujud nyembah Tuhan. Ya Tuhan ampuni dia. Dahsyat enggak? Yesus waktu dia di atas kayu salib. Yesus. Matius 11 ayat 29 ya. Apa bunyinya? Pikulaku yang kupasang. Belajarlah daripadaku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Kalau kita bangun terus roh yang lemah lembut, rendah hati, kita jadi orang yang paling tenang. Orang yang paling tenang itu orang yang paling bahagia. Katakan amin saudara. Ini harus sampai pencapaian di sana. Lihat saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, perkataan pertama yang keluar dari mulutnya apa? Bapa, ampuni mereka. Mereka ini siapa? Yang sudah menyiksa, yang sudah menjual, yang sudah ya saudara,
memperlakukan tidak adil. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, saudara mau gak sih punya karakter lemah lembut yang model kayak begini? Bener mau? Saya mau banget. Saya mau bener. Jadi kalau kita punya roh yang lemah lembut, kita bisa menguasai diri. Artinya apa? Kalau datang nih masa sengsara, susah, kita gak ngomel, kita gak nyalain Tuhan, kita gak kecewa sama Tuhan. Kalau kita tidak lengkapi pikiran kita, hati kita dengan roh yang lemah lembut. Kenapa kita mau hidup lemah lembut itu apa? Bisa menerima keadaan yang diizinkan Tuhan tanpa berontak. Supaya terbentuk ada remuk yang di dalam remuk. Setelah remuk jadi lembut, Tuhan proses jadi rendah hati. Kalau udah rendah hati, wah mau belajar, mau nerima ngomongan orang, mau nerima nasihat. Akhirnya apa? Tambah pinter. Setelah tambah pinter, kepintaran ini berubah menjadi apa? Hikmat. Hikmat terus hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Lama-lama hidup di dalam pengertian. Katakan amin. Jadi kalau seandainya kerasin hati, keadaan susah, tidak terima, kecewa, marah, pahit. Ya keadaan makin susah. Masalah makin besar. Tapi kalau kita izinkan Tuhan, gak kuat Tuhan. Tapi aku mau taati Tuhan. Aku mau tersetia padamu. Kalau udah makin lembut, firman bilangnya itu apa saudaraku? Yakobus 1 ayat 21 bilang apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan apa? Jiwamu. Artinya apa saudaraku yang kasih dalam Kristus? Jadi firman Tuhan dapat tertanam di hati kita bila kita memiliki roh yang lemah lembut. Orang-orang yang punya roh yang lemah lembut, dia sangat mudah untuk menerima apa? Nasihat, pengajaran, firman Tuhan. Mudah masuk. Kalau saudara mudah masuk menerima pengajaran firman Tuhan, kayak tanah yang lembut gitu, gampang sekali terima benih. Apa yang terjadi? Akan tumbuh yang namanya apa? Pengetahuan firman. Kalau tahu firman, maka saudara bisa, Roh Kudus akan hidupi jadi apa? Hikmat. Bagaimana menggunakan pengetahuan firman itu. Terus saudara hidup dalam hikmat Tuhan, lama-lama Tuhan angkat saudara, dikasih apa lagi saudara, level yang lagi? Pengertian. Pengertian akan pengetahuan itu. Hakikat daripada hikmat itu. Kalau saudara dan saya punya 3 hal ini, pengetahuan, hikmat, dan pengertian, aman hidup kita. Nih ayatnya saya kasih. Amsal 24 ayat 3. Dengan hikmat, apa saudara? Rumah didirikan. Dengan kepandaian, itu ditegakkan. Ayat yang keempat, saudara. Tetapi dengan pengertian, rumah yang ada kamar-kamarnya diisi dengan apa? Bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang mana? Jadi saudara lihat sini, perhatikan saya. Dengan hikmat, rumah didirikan. Jadi artinya apa maksud dari sini? Hikmat itu penting untuk meletakkan apa? Dasar. Hikmat itu penting untuk memulai sesuatu. Hikmat itu penting untuk mengambil keputusan. Itu harus ada hikmatnya. Jadi banyak kita salah ambil keputusan karena tidak berdasar pada hikmat Tuhan. Tapi cuman hikmat aja gak cukup. Saudaraku, di sini dikatakan rumah itu didirikan dengan hikmat, dengan kepandaian maka rumah itu bisa tegak. Tapi untuk isi barang-barang
dengan harta yang perlu apa? Perlu apa? Pengertian. Amsal 3 ayat 19. Amsal 3. Perhatikan baik saudara, saya akan tutup, saya selesai. Baca keras, 1, 2, 3. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya apa? Langit. Artinya apa saudara? Saya ulangi lagi. Hikmat itu penting untuk meletakkan dasar. Hikmat itu penting untuk memulai sesuatu. Hikmat itu penting untuk apa? Mengambil mau nikah sama siapa itu perlu hikmat. Mau bisnis apa, mau buat apa itu perlu hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Tetapi kalau saudara mau mencapai sesuatu yang di atas, mencapai sesuatu yang lebih tinggi, saudara perlu namanya apa? Pengertian. Yang ngerti katakan amin. Langit, dasar bumi, hikmat. Untuk sampai langit, itu namanya pengertian. Katakan amin. Contoh pengetahuan. Kalau saudara punya pengetahuan, begini contoh. Ini panjangnya padang gurun, itu 15 kilo. Itu namanya pengetahuan. Pengetahuan datangnya dari mana? Karena saudara kumpulin data, dapat fakta, punya pengetahuan. Maka dapat pengetahuan, hasil riset apa? Saya dapat. Ya contoh corona, dikirimin video tentang corona. Dikirimin artikel tentang corona. Itu namanya pengetahuan tentang virus corona. Saudara, setelah saudara punya pengetahuan, itu panjang gurunnya 15 kilo. Kalau saudara punya hikmat, caranya gimana? Untuk jalan di padang gurun yang 15 kilo, saudara akan bawa apa saudara? Air. Supaya enggak kehausan, itu hikmat. Katakan amin. Kalau cuma punya pengetahuan doang, cuma tahu itu 15 kilo. Tapi kalau punya hikmat, saudara bawa air. Tapi kalau saudara punya pengetahuan, pengertian, maka di kilometer 10 saudara buka kios es kelapa muda. Karena saudara pasti pikir, orang kalau udah jalan dari titik 0 ke kilometer 10 pasti haus, mampir. Kelapa muda, celimpungan, empek-empek. Katakan amin. Saudara mungkin bisa punya pengetahuan untuk bikin pempek. Tapi kalau saudara punya hikmat, saudara jualan empek. Tapi untuk bisa laku dan kuasai pasaran di Palembang, empek saudara harus punya apa? Pengertian. Kalau saudara punya pengetahuan, saudara tahu ngitung duit. Oh ada duit yang ngitung. Penghasilan saudara 1 bulannya sekian. Kalau saudara punya hikmat, saudara akan coba hidup. Ini 10% untuk perpuluhan. 10% aku tabung. 80% aku akan pakai. Kalau lebih ya udah cuma 70% saja. Tabung. Setelah ada tabungan, saudara punya, ya kan? Kalau saudara punya pengertian dari tabungan ini, saudara masukin ke investasi. Sehingga saudara dapat passive income. Katakan amin saudara. Passive income, saudara gulung. Terus hidup tidak akan mau lebih daripada penghasilan. Itu namanya bukan hidup dalam pengetahuan, tapi dalam apa? Pengertian. Setelah saudara umur 50 tahun, saudara hidup bebas hutang. Katakan amin saudara. Umur 70 tahun, saudara enggak mungkin mampir-mampir ke anak-anak untuk minta. Tapi saudara bisa panggil cucu, sini ketemu Akong, kasih angpau terus. Karena saudara punya pengertian. Yang ngerti katakan amin. Daniel kan ada temannya 3. Sadrak, Mesak, Abednego, betul gak saudara? Apa yang membedakan Daniel dengan yang lain? Kalau saudara baca di Daniel 1:17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan mereka apa? Pengetahuan, kepandaian, tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Jadi cuma sampai hikmat. Mereka tetap jadi pejabat. Tapi lihat saudara, Daniel mau raja ganti-ganti, pemerintahannya berganti-ganti. Mau Nebukadnezar, mau siapa lagi? Kores, mau lagi, satu lagi siapa? Raja. Darius. Dia tetap jadi tangan kanan raja-raja ini ganti. Apa yang menyebabkan? Apa yang membedakan? Teman-temannya enggak, cuma sekali aja Nebukadnezar. Setiap pemerintahan, setiap orde dia tetap ada. Kenapa? Pengertian.
Untuk bisa punya roh pengertian, saudaraku yang Kristus, orang ini harus punya roh apa? Lemah. Orang lemah lembut itu apa? Gampang ngertiin orang. Ngerti maunya Tuhan itu apa. Seleranya Tuhan itu apa. Saya ingin dorong saudara, betapa pentingnya bangun roh lemah lembut. Pertama, untuk kita bisa menguasai diri di masa-masa sulit. Sulit karena keadaan, sulit karena orang. Sulit itu masalah, karena masalah. Masalah bisa karena disebabkan orang lain, disebabkan karena diri kita, atau tidak disebabkan orang atau diri kita. Ya memang diizinkan, ini terjadi nih. Gak ada salah siapa-siapa. Tapi kita bisa kuat. Kita bisa bersyukur. Itu perlu roh lemah lembut. Gak mau berontak. Yang kedua, roh lemah lembut itu bisa membuat kita jadi orang rendah hati. Tidak suka menonjolkan diri, egois, enggak. Malah berani mau pasang badan buat orang lain. Ngerti saudaraku? Yang ketiga, kalau kita kembangkan roh lemah lembut, maka akan ada pengetahuan, hikmat dan pengertian. Katakan amin. Kok kita mau sampai di atas, saudara jadi bisnismen. Saya bisa kuasai pasar di Palembang, pasar di Indonesia. Gak cukup cuma punya pengetahuan. Gak cukup punya hikmat. Saudara punya pengertian. Katakan amin. Nih tambah lagi satu lagi ayatnya nih. Coba lihat di sini. 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 2. Saudara, ini tentang Daud. Selanjutnya untuk ibadah. Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, anak-anak Yedutun. Saya perhatikan ke sini ada yang aneh. Aneh-aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Daud dan para panglima. Loh, panglima kok ikut-ikut tadi? Untuk urusan ibadah. Daud dan para panglima. Panglima itu tugasnya apa? Perang. Tapi kok kenapa panglima terlibat dalam urusan ibadah? Untuk nunjuk. Siapa yang ini kan? Saudara tahu nggak artinya sini? Untuk orang itu bisa berada di sekitar raja. Orang itu harus punya passion. Punya minat yang sama dengan raja. Daud punya passion, punya minatnya apa? Dia suka ibadah. Dia suka hadirat Tuhan. Dia suka hadirat Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Nah, kalau orang-orang ini mau dekat sama Daud, harus punya minat yang sama dengan Daud. Katakan amin. Makanya di situ disebutkan, saudaraku yang Kristus, ya kan, bahwa mereka bersama-sama. Kalau kita punya minat yang sama, untuk bisa punya minat yang sama, kita harus punya apa saudara? Pengetahuan, kita harus tahu maunya raja ini apa. Yang kedua hikmat, gimana nyentuh hati raja. Yang ketiga, kita bisa ngertiin si raja ini. Jangan nyerang raja, jangan kurang ajar sama raja. Bikin raja tuh nyaman. Biasa kalau orang yang lemah lembut, itu nyaman banget sama buat orang lain. Kalau kita lemah lembut, orang sekeras apapun, itu pasti cocok sama kita. Kalau kita merasa bahwa aku gak pernah cocok loh sama siapapun, aku paling gak cocok sama dia. Itu artinya kita ini harus lebih lagi belajar minta roh lemah lembut. Kalau kita bilang kita gak ada masalah, oh kamu, dia gitu ya keras sama kamu, dia jahat sama kamu. Kok sama aku enggak ya? Itu pasti saudara punya roh lemah lembut. Wah dia susah tuh kalau misalnya dagang sama dia. Waduh kita malah dihabisin lah pokoknya sampai kita kalau bisa gak ada untung. Kita bilang kok enggak sama dia, kita mah murah hati ya. Tadinya dia cuma mau beli Indomie satu. Lama-lama satu toko aku dibeli semua sama dia. Itu pasti saudara punya roh lemah lembut. Jadi kita harus tahu minatnya Tuhan itu apa. Nah oleh karena itu siapa yang mau punya roh lemah lembut. Sehingga ada roh pengertian. Saudara tahu apa? 3. Kita harus dekat sama Tuhan, intimasi. Katakan amin. Untuk intim, ya pasti dong kita harus apa saudara? Ya coba banyak doa nyembah, dengar baca Alkitab. Yang kedua, kita belajar untuk dia apa? Bergantung sama dia. Kalau ada apa-apa, mau apa-apa, ngomong, doa, tanya sama Tuhan. Dapetin dulu konfirmasinya. Ada damai sejahtera nggak di sini? Kalau ada damai sejahtera, apa yang kita kerjakan dia turut melakukan buat kita.
Kalau nggak ada damai sejahtera jangan dilakukan. Dia nggak akan ikut kerja, capek, stres nanti. Apalagi di masa susah. Katakan amin. Yang ketiga, ya kan pertama intimacy, kedua dependency, ketiga adalah obedience. Itu taat dan takut akan Tuhan. Saudara dapetin gak sesuatu hari ini? Katakan amin. Kita perlu yang namanya roh lemah lembut ini. Karena orang lemah lembut itu gampang, lebih banyak dengar, suka dengar. Akhirnya dia tambah pengetahuan, tambah ilmunya. Ilmu dikelola, direnungkan, apa yang dia tahu, direnungkan, didoakan, jadi hikmat. Hikmat tuh makin kita kerjakan, jalanin terus dengan bijak, hidup dengan bijak. Lama-lama muncul apa? Pengertian. Kalau udah pengertian udah aman. Sampai tuh di langit kita udah. Meletakkannya, dasar adalah mulainya dengan apa? Untuk sampai ke langit. Tetapkan langit itu harus ada pengertian. Saya berdoa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Beri kemuliaan Yesus. Yuk kita akan bangkit berdiri.